Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion di bulan Februari terkait dengan topik yang terus kita dalami supaya hidup kita semakin selaras dengan firman Tuhan. Topik Februari adalah supaya kita menjadikan Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kita dan kita menjadi berkurang. Apanya yang berkurang? Nanti kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kesempatan yang berharga bagi kami hari ini, kala kami bangun, kami menyadari Tuhan memelihara kami dan memberikan kami kesempatan. Waktu yang Tuhan sediakan akan kami jalani. Dan kami sungguh membutuhkan Tuhan untuk menjalani hari yang Tuhan berikan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Atas dasar ayat ini, maka renungan hari ini diberi judul Melayani untuk Semua. Tadi di bagian awal saya sampaikan supaya Kristus semakin bertambah dalam hidup kita dan kita semakin berkurang. Apa yang berkurang? Yang berkurang adalah ego kita, keakuan kita, kesombongan, mau menang sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, Tuhan Yesus mengajari para murid. Jadi masalah tersebut tidak hanya terjadi pada kita di masa sekarang, tetapi itu juga terjadi pada para murid. Tuhan Yesus mengajar para murid, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Itu ayat 44. Di ayat yang ke-43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Supaya Kristus semakin bertambah dan kita semakin berkurang, maka kita bisa memegang 3 prinsip berikut. Yang pertama, supaya Kristus semakin bertambah dan aku semakin berkurang, maka prinsipnya yang harus kita pegang teguh adalah bahwa kebesaran sejati adalah dalam melayani. Jadi untuk kita mengatasi permasalahan kesombongan, mau menang sendiri, egosentris, sok benar sendiri, wah itu kecenderungan yang sering terjadi dalam diri kita ya. Ingin menonjol, ingin dapat pengakuan ya. Maka kita harus menerapkan prinsip ini, yaitu melayani. Karena dengan melayani, kita akan membangun diri menjadi besar di hadapan Tuhan secara benar, sehingga atau dengan cara demikian ego kita menurun. Ego kita semakin habis. Manusia lama kita semakin mati. Dengan menerapkan prinsip melayani sebagai dasar kebesaran yang sejati, maka ini adalah penting untuk kita memperhatikan. Yuk, dimanapun kita berada, kita
melayani, karena kebesaran sejati dibangun di atas dasar pelayanan. Di dalam dunia ini kebesaran dibangun dengan atau diukur dengan kekuasaan, jabatan, pengaruh, dihargai, dihormati. Tapi Tuhan membangun kebesaran dengan melayani. Dan Tuhan mau kita menjadi besar di dalam Dia dengan melayani. Dengan kita melayani Tuhan, aku semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah. Kalau keakuan kita semakin berkurang, maka kita menjadi increase in Christ. Prinsip yang kedua adalah menjadi hamba bagi semua orang atau melayani semua orang. Jadi kalau kita mengambil sikap melayani itu bukan untuk seseorang atau orang tertentu yang baik kepada kita atau yang kita pilih. Kebesaran sejati dibangun dengan melayani dan pelayanan ini ditujukan kepada semua orang. Karena dalam ayat 44, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, bukan pilih-pilih. Ayo, siapapun dan dimanapun kita berada, di tengah lingkungan siapapun, ayo kita melayani mereka. Yang baik kepada kita, kita layani. Yang tidak baik kepada kita, juga kita layani. Layanilah semua orang. Menjadi pelayan untuk semua orang. Dan prinsip yang ketiga, nah ini menjadi penting, menjadi kekuatan, sehingga kita tetap melayani dan melayani semua orang, karena kita meneladani Yesus yang telah memberikan dirinya untuk semua orang. Tidak meneladani satu tokoh, pemimpin, secara mutlak. Keteladanan yang mutlak adalah teladan Tuhan Yesus sendiri yang melayani untuk semua orang. Yang membenci Dia pun dilayani. Yang mengikut Dia pun dilayani. Makanya Tuhan Yesus mengajari untuk kita mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Seandainya kita dianiaya. Dengan prinsip-prinsip ini, maka Tuhan akan semakin bertambah dalam hidup kita dan kita semakin berkurang. Dengan prinsip-prinsip ini, kita sedang membangun increase in Christ. Makin meningkat kualitas hidup kita di dalam Dia. Mari mulailah dengan melayani dalam lingkungan terdekat. Dalam keluarga, ada orang tua, ada kakak, ada adik. Siapapun yang ada dalam keluarga, mari kita layani. Mulai dari gereja di mana kita berjemaat, komunitas di mana kita berkomuniti. Jangan menunggu kesempatan besar, tetapi lakukan pelayanan kecil dengan kasih, dengan tulus. Jadilah teladan dalam kerendahan hati, dalam melayani, dan kesediaan membantu orang lain. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid, dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Maukah Yesus semakin besar, kita semakin berkurang? Mari kita melayani seperti Yesus. Mari kita melayani semua orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita teladani Yesus yang melayani dengan tulus, yang rela mati ganti kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami baca dan kami percakapkan, kami renungkan. Terima kasih untuk teladan Putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Teladan untuk kita, untuk kami melayani. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Tuntun hidup kami, sehingga Kristus semakin bertambah-tambah hidup dalam hidup kami, dan kami semakin berkurang-kurang. Ampunkanlah keangkuhan, keegoisan.
Kami mau menang sendiri. Kami mau berubah. Kami mau memperubah hidup kami dengan melayani semua orang seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian Victor's Devotion hari ini, kiranya kita semua diberkati. Teruslah Kristus bertambah-tambah dalam hidup kita, dan kita semakin berkurang, dan sampai jumpa.